ini ikan tuna yang dipakai untuk siomay. Meski dikenal sebagai makanan khas dari Bandung, Jawa Barat, siomay, makanan yang terbuat dari campuran ikan tenggiri atau tuna dan disajikan bersama dengan kentang rebus, kol atau kubis, pare, tahu dan telur ini sekarang sudah banyak dijumpai di berbagai kota di seluruh Indonesia. Di Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta misalnya, ada pedagang siomay yang memiliki banyak pelanggan. Saya penasaran nih, ingin melihat dan mencoba menikmati siomay gondrong yang dijual Fatur Rahman yang biasa berjualan di depan Pasar Bantul. Ini saya penasaran sama pedagang siomay yang rame di Bantul. Biasanya sampai antri panjang. Ini lagi lumayan nggak antri. Ya ini Pak, ini emang jualannya di sini terus. Ini dulu di Paseban Dulu di Paseban. mulai jualan di sini tuh awal corona 2019 apa ya? Oh. Tidak menunggu lama, saya langsung mencoba menikmati siomay yang dibuat oleh Fatur Rahman. Meski dijual di pinggir jalan, siomay ini tidak kalah enak dengan yang dijual di restoran. Istimewanya lagi, harganya terjangkau. Satu porsi lengkap dijual Rp10.000. Sebagian besar pelanggan membeli untuk dibawa pulang. Oh, jadi bikinnya dari pagi. Iya, jadi kalau jam setengah 7 itu aku berangkat ke pasar, belanja, kadang sampai jam 8, ada kalau banyak, kalau banyak setengah 8 juga bisa. Terus habis itu pulang mulai bikin. Dalam sehari, Fatur Rahman membawa satu panci besar siomay yang diangkut menggunakan sepeda motor seperti ini. Setiap hari, Fatur Rahman berjualan mulai pukul 5 sore dan maksimal sampai pukul 10 malam. Agar pembeli tidak berebut, Fatur Rahman telah menyiapkan nomor antrean seperti ini. Setiap pagi, aktivitas Fatur Rahman dimulai dari sini. Berbelanja bahan-bahan siomay di Pasar Bantul yang tidak jauh dari rumahnya. Nah, agar bahan yang diolah selalu segar, Fatur Rahman sengaja membeli bahan-bahan setiap hari. Ada ikan tuna, kol atau kubis, kentang, pare, tahu, telur setiap hari. Semua ini udah belanja, itu barangnya juga ada yang banyak lagi. Ini pokoknya tinggal lanjut ke rumah berarti ya, tinggal bawa. Oh yaudah, saya bantuin bawa ya Pak. Oh nggak usah, nanti pesatronya aku aja yang aku aja yang Seluruh belanjaan dibawa oleh Fatur Rahman menggunakan sepeda motor seperti ini. Beberapa belanjaan seperti sayuran dimasukkan ke dalam karung dan ditempatkan di bagian belakang. Sementara belanjaan lain dibungkus dengan plastik dan ditempatkan di bagian depan. Ini isinya telur ya, isinya telur takut pecah jadi. Ya. Aku nggak berani bantuin. Penasaran kan bagaimana rasanya mengendarai sepeda motor dengan barang belanjaan sebanyak ini? Nah ini penasaran kalau nggak nyoba. Saya mau coba ini. Boleh Bawa. Ini tiap hari bawaannya banyak sebanyak ini nih. Aduh, kepencet. Oh, ini nggak ada remnya motor ya Pak? remnya ini minyaknya nggak ada. Oh. Jadi cuma rem belakang yang. Nah ini nih. Udah. Setelah sampai di rumah, saya dan Fatur Rahman dibantu oleh istrinya langsung bersiap memasak. Cukup banyak yang harus dikerjakan, dari mulai mengolah ikan untuk membuat siomay sampai mengolah beragam sayur seperti kol atau kubis, kentang, pare, tahu dan telur. Untuk mencuci semua bahan yang mau diolah, saya harus menimba air di sumur terlebih dahulu. Mungkin ini tidak praktis ya, karena sudah ada teknologi pompa air. Namun sumur timba seperti ini cukup bisa loh membuat kita paling tidak menggerakkan badan mengangkat beban seperti ini. Timba itu perlu dipertahankan ya, karena kita bisa mau nggak mau dipaksa untuk ini olahraga. Ingat zaman dulu ya. Untuk menyingkat waktu agar tidak terlambat, langsung kita olah siomaynya. Pertama, rebus ikan tuna, bahan utama siomay. Ya, siomay buatan Fatur Rahman memang tidak menggunakan ikan tenggiri. Selain susah didapat, harga ikan tuna juga lebih murah dibanding ikan tenggiri. Dan tentunya sesuai dengan harga jual per porsi. Nah, ini ikan tuna yang dipakai untuk siomay. Nanti caranya ini mau kita rebus, terus habis direbus
diolah sama tepung. Sambil menunggu ikan tuna matang dan empuk, saya menyiapkan bahan lain seperti tepung kanji, daun bawang, merica, bawang putih, garam. Seluruh bahan selanjutnya dicampur ikan tuna yang sudah matang. Jangan lupa tambahkan air kaldu ikan tuna agar siomay lebih sedap. Nah ini udah ya, tepung tadi, terus ada daun bawang, ada bumbu-bumbu itu campur jadi satu, terus diaduk. Setelah adonan siomay siap, bentuk menjadi bulatan kecil, kemudian kukus sampai matang. Oh ya, untuk teknik mengukus juga harus menggunakan jaring agar tidak lengket. Bahan utama siomay sudah siap. Lanjut memasak bahan pendamping. Kita mulai mengolah kol atau kubis. Pertama, kubis yang telah dikupas direbus setengah matang sampai lemas. Proses merebus membutuhkan waktu lama karena harus bertahap. Setelah kubis lemas, kemudian bentuk menjadi bulatan panjang seperti ini. Ini jadinya bulatan-bulatan kayak gini. Jadi ini satu-satu ya, manual. Seperti ini, sekaligus ditata sambil dipilih yang bagus. Selanjutnya, siapkan bumbu kacang. Terdiri dari kacang tanah, kemiri, dan kacang mete. Goreng sampai matang berwarna kecoklatan. Nah, sambil menunggu matang, saya menyiapkan bahan pendamping, yaitu merebus telur, kentang, dan mengukus pare. Waduh, banyak sekali yang harus dimasak. Ya, ini jadi yang dimasak banyak sambil masak kacang. Harus ini bersihin pare. Terus nanti di situ ada ngerebus telur. Ada itu lagi apa? Kentang. Nyiapin hampir bersamaan. Jadi harus gercep. Gerak cepat. Setelah kacang dan bumbu pelengkap matang, kemudian giling dengan alat manual. Jika tidak biasa menggiling, wah ini tenaganya lumayan loh. Saya sampai harus berdiri agar tenaga maksimal dan seluruh bumbu tergerus halus. Setelah semua bumbu halus, lanjut masak hingga matang. Bahan pendamping siomay yang terakhir saya siapkan adalah tahu. Tahu putih yang sudah dipotong kemudian diberi isian adonan siomay. Proses ini harus telaten dan dilakukan manual satu persatu. Setelah tahu terisi adonan siomay, lalu dikukus. Natain tahu. Setelah tadi diisi, terus dikukus. Seluruh bahan telah matang. Saatnya menyusun ke dalam panci besar. Siomay, kol atau kubis, kentang, pare, tahu, dan telur disusun rapi. Banyaknya olahan membuat Faturrahman harus menambah kapasitas panci menggunakan plastik seperti ini. Nah, ini setelah tadi disusun semua, udah rapi seperti ini, tinggal kita pindahkan ke motor. Coba, tapi saya nggak berani. Takut ini ya, yang udah biasa aja. Karena ini isinya penuh. Isinya penuh, kalau saya ikut ngangkat takut terguling. Taruh dulu. Iya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini. Berat. Ini beratnya berapa, Pak? Beratnya kurang lebih? Lebih sekitar 120 kilo. 120 kilo. Pegangan pun siap dan waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Faturrahman bergegas menuju tempat berjualan yang berlokasi di depan Pasar Bantul. Mudah-mudahan hari ini banyak pelanggan yang datang dan bisa cepat habis dan bisa segera pulang. Amin. Nah, siapa tahu ini menginspirasi Anda yang pengen bikin siomay di rumah untuk dikonsumsi sendiri, atau mungkin inspirasi usaha. Salah satu usaha menjadi pedagang siomay. Roby Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Bantul, Yogyakarta.